Yes, pagi-pagi semangat pagi semua. Apa kabar? Semoga Anda menjadi manusia-manusia hebat yang sehat, berhikmat, kemudian juga bermanfaat bagi banyak orang. Seperti biasa, walaupun minggu lalu absen, saya akan menyampaikan forecast mingguan dari tanggal 23 sampai 27 Mei, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan yang pertama, saya akan menyampaikan analisa fundamental secara singkat untuk minggu ini. Kita mulai dari review minggu lalu, di mana sebetulnya minggu lalu tuh tidak terlalu ada berita-berita yang menggerakkan market dalam kaitannya dengan Amerika ya. Kalau kita perhatikan, berita-berita yang menggerakkan market itu kebanyakan adalah justru dari Australia, di mana disampaikan minute meeting, kemudian juga ada data ketenaga kerjaan, dan hari Sabtu lalu ada pemilihan parlemen. Dampak dari pemilihan parlemen ini Anda bisa lihat hari ini Senin, AUD USD itu bergerak naik lumayan signifikan. Mungkin ada berita-berita positif di mana partai atau orang-orang yang menjadi kesukaan market memenangkan pemilihan ini secara quick count tentunya karena belum final. Kemudian juga sebetulnya kalau kita melihat Powell ini bicaranya bukan dalam forum yang resmi, sehingga secara umum seperti biasa minggu-minggu setelah NFP dan jika tidak ada pengumuman data-data penting kelas 1 seperti contohnya suku bunga, itu market cenderung bergerak dalam range yang sempit, biasanya tidak sampai membentuk new high atau new low baru. Bagaimana untuk minggu ini? Kalau kita perhatikan agenda-agenda untuk berita-berita minggu ini juga sebetulnya tidak terlalu ada berita yang signifikan ya. Ini dimulai dari statement Bank of England, itu Inggris. Ini bukan dalam forum resmi, sehingga kalau pendapat saya pribadi, bukan forum resmi itu tidak akan terlalu menggerakkan market. Kalau forum resmi itu kan contohnya memang agenda-agenda dari bank sentral seperti pengumuman suku bunga, atau juga proyeksi ekonomi dan lain sebagainya. Kalau tidak resmi, misalkan pejabat gubernur bank diundang untuk menyampaikan kebijakan ekonominya oleh universitas, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada manufacturing, pabrikan, dan juga service PMI dari Jerman. Ini tentunya menjadi sebuah gerakan sendiri untuk Euro USD karena Jerman adalah negara dengan ekonomi terkuat di Eropa. Tetapi kalau saya perhatikan juga jika tidak membentuk rekor tertinggi atau terendah, itu tidak akan membuat Euro USD terlalu naik atau turun kencang. Kemudian juga ada Powell bicara, ini juga bukan forum resmi, demikian juga dengan Gubernur Bank Eropa. Yang perlu menjadi perhatian adalah justru New Zealand dollar akan bergerak karena pengumuman suku bunga, di mana diprediksi akan naik 50 basis poin atau 0,5%. Dan Anda juga perlu menyimak bahwa pengumuman suku bunga yang naik dari New Zealand ini justru menyebabkan New Zealand dollar itu melemah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kalau saya lihat inflasinya New Zealand itu juga tinggi, sehingga mungkin berdampak kepada market melihat bahwa kenaikan suku bunga yang cukup agresif ini bukan karena bagusnya pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah kebijakan pengetatan keuangan atau moneter, tetapi lebih ke arah untuk mengatasi inflasi. Dan ini tentunya membuat market sentimennya justru negatif. Silakan Anda cek di dua pengumuman suku bunga sebelumnya, New Zealand USD justru melemah walaupun suku bunga diumumkan naik. Sehingga buat Anda yang trading NZD USD, hati-hati untuk melakukan aksi buy. Lebih baik Anda menunggu bahwa suku bunga ini diumumkan secara resmi dan nanti melihat bagaimana pergerakan market paling tidak di 15 menit atau 30 menit begitu suku bunga diumumkan. Kemudian juga di hari Kamis ada FOMC meeting minute. Ini sebetulnya adalah laporan dari rapat The Fed terakhir yang di mana diumumkan suku bunga naik.
Karena meeting minute ini biasanya 3 minggu setelah pengumuman suku bunga yang bisa turun, tetap naik, tetapi dalam kasus Amerika diumumkan naik. Sehingga sebetulnya market tidak akan terlalu mendapatkan data-data yang mengejutkan. Hari Kamis juga mungkin market tidak terlalu bergerak volatile karena bank-bank di Eropa itu banyak libur. Kalau tidak salah kenaikan Isa Al-Masih. Dan di hari Kamis malam jam 7.30 itu ada preliminary GDP. Ini tingkat pertumbuhan ekonomi. Sebetulnya ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah yang disebut dengan advance. Ini yang kedua, baru yang ketiga final. Biasanya dampaknya justru lebih besar yang advance atau yang pertama kali diumumkan. Ini bisa menjadi signal akan kesimpulan ekonomi Amerika karena jangan sampai inflasinya naik tetapi pertumbuhan ekonominya itu melemah. Memang sudah minus sebelumnya dan kalau jadi minus 1,3 ini justru membaik. Karena kalau sampai misalkan terjadinya inflasi tetapi tidak menyebabkan naiknya pertumbuhan ekonomi atau minimal tetap, maka akan berpotensi stagflasi. Sehingga yang namanya stagflasi itu biasanya adalah inflasinya menguat, suku bunganya naik, tetapi tidak diikuti pertumbuhan ekonomi yang membaik atau stabil tetap. Sehingga sekali lagi, seperti minggu sebelumnya, saya berkesimpulan gerakan market di minggu ini tidak akan terlalu volatile atau fluktuatif, karena faktor yang pertama, minimnya berita-berita yang bisa menggerakkan market secara signifikan. Kemudian juga yang kedua, saya melihat bahwa market ini sedang menunggu 3 event penting yang akan dirilis di bulan Juni dari pertama atau awal sampai dengan pertengahan. Sebelum kita membahas 3 event itu apa saja, perlu saya sampaikan beberapa informasi dulu. Yang pertama, jika Anda ingin buka account di broker lokal yang terregulasi Bapepti, satu-satunya broker paling tidak sampai dengan saat ini yang mengizinkan, dan sekali lagi itu resmi untuk kita entry dengan lot mikro atau 0,01 adalah MIFX atau Monex Investindo. Jika Anda mau buka account, Anda bisa buka dari www.mifx.com/live/r/buka akun. Lebih singkatnya, Anda kalau tidak mau ketik, Anda bisa scan ini, barcode ini atau QR ini, dan jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih lengkap, Anda bisa join di grup Telegram, di mana Anda akan mendapatkan informasi-informasi lengkap tentang apapun di Monex di www.t.me.mifx001. Sekali lagi, broker lokal regulasi Bapepti satu-satunya yang saat ini mengizinkan untuk Anda lot mikro atau entry dengan 0,01 adalah Monex Investindo dengan website mifx.com, dan kalau Anda mau buka account, Anda tinggal ketik mifx.com/live/r/buka akun bahasa Indonesia, atau Anda scan QR yang ada di samping kanan ini. Dan juga bahwa di Monex Anda bisa trading dengan minimal depo 500.000, walaupun ini tidak saya sarankan ya. Yang kedua, Anda bisa mengajukan untuk free swap atau biaya inap. Kemudian juga di hari Rabu tanggal 25 Mei jam 19.30 kita akan mengadakan trading bareng, dari mulai analisa, membuat trading plan sampai eksekusi jika ada momentum yang sesuai dengan trading plan tersebut. Untuk itu Anda perlu daftar dulu dan ini gratis di www.bit.ly/rektrabar. Sekali lagi hari Rabu 25 Mei jam 7.30. Silahkan Anda segera mendaftar karena tempat terbatas 100 saja. Dan ini menggunakan Zoom. Nanti kalau Anda sudah mengisi formulir dengan lengkap, akan ada email yang bisa Anda cek, di mana itu isinya adalah link untuk join tanggal 25 Mei jam 7.30 malam tersebut. Oke, kita kembali lagi ke yang tadi saya sampaikan. Ada 3 hal yang saat ini ditunggu oleh market. Yaitu yang pertama, seperti biasa di Jumat pertama akan ada pengumuman 3 data ketenagakerjaan yang penting. Yang utama adalah pertama pengangguran, yang kedua NFP atau lowongan kerja, yang ketiga adalah upah buruh per jam. Nah, ini akan menjadi pembuktian apakah inflasi menyebabkan data-data ketenagakerjaan ini menjadi memburuk, dan ini akhirnya dibuktikan pada tanggal 10 Juni sebagai event kedua akan dirilis data yang disebut dengan CPI atau inflasi. Kalau kita perhatikan di layar, inflasi Amerika itu per tahun terakhir adalah 8,3%. Ini mengalami penurunan alias membaik setelah sebelumnya 8,5% di bulan sebelumnya.
di mana 8,5% ini merupakan rekor tertinggi kalau tidak salah 40 tahun data-data inflasi Amerika. Sehingga kalau sampai inflasi yang diumumkan tanggal 10 Juni ini di atas 8,5%, berarti membentuk rekor yang baru dan efeknya bisa membuat The Fed lebih agresif lagi di dalam menaikkan suku bunga yang akan disampaikan kalau tidak salah 16 Juni. Anda bisa cek, yang penting pengumuman suku bunga itu biasanya 8 kali setahun diumumkan setiap hari Kamis minggu ketiga, entah jam 1 atau jam 2, tergantung DST on atau DST off. Kemudian skenario berikutnya, kalau ternyata inflasinya itu tidak membentuk rekor baru, alias misalkan 8,3 atau bahkan lebih rendah, secara prinsip mungkin The Fed tidak akan terlalu agresif menaikkan suku bunga, artinya hanya 0,25 saja, tidak sampai 0,5 bahkan 0,75%. Dan kalau kita sambung lagi, kenaikan suku bunga 0,5 atau 0,75% ini akan membuat USD berpotensi terbang terhadap mata uang lain dan membuat gold sebagai salah satu komoditi akan tentunya semakin turun, walaupun masih ada konflik di Ukraina-Rusia, tetapi efek terhadap goldnya lebih karena kenaikan suku bunga yang agresif signifikan sampai 0,5 atau 0,75, akibat jika memang inflasinya kembali membentuk rekor terbaru. Tetapi kalau naiknya hanya 0,25 akibat inflasi yang stabil, saya masih melihat potensi emas akan menguat kembali. Demikian analisa fundamental saya secara singkat saja. Dan saya berharap Anda terus mendukung channel ini dengan BPJS, bayar pakai jempol saja. Jangan lupa klik lonceng kalau Anda ingin mendapatkan notifikasi otomatis, atau juga Anda komen, like, dan yang lebih penting adalah Anda share kepada rekan-rekan Anda supaya memiliki strategi trading yang lebih terarah. Kalau misalkan long term atau yang disebut dengan swing trade, bisa juga memperhatikan analisa fundamental. Nantikan video berikutnya, sebentar lagi saya akan upload mengenai forecast mingguan untuk pair Euro USD dan juga gold tentunya. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Salam trading tenang-senang, Nofri Simanjuntak.